See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Tes. Sore itu dengan santainya aku duduk di teras rumah sambil membaca komik Jepang kesukaanku. Aku memilih waktu sore untuk jadi jam santaiku, karena di waktu ini aku tidak akan lupa waktu. Azan maghrib akan berkumandang dan aku pun sudah pasti segera masuk seperti orang pada umumnya. Aku sendiri bisa dipanggil Nata. Sambil ditemani musik yang berasal dari earphone-ku, aku membuka tiap-tiap lembar dari komik yang aku baca. Sekitar 1,5 jam aku duduk. Tiba-tiba bapak datang dan menyuruhku masuk pada pukul 18.00. Saat itu sudah banyak orang yang berangkat ke masjid. Bacaan-bacaan sholawat juga sudah terdengar. Tinggal menunggu waktu maghrib tiba. Aku pun kemudian masuk dan mengambil air wudhu untuk segera melaksanakan sholat maghrib di rumah. Karena aku sholat sendiri, terkadang sholatku itu lebih cepat dengan yang di masjid. Jadi ketika di masjid masih sholat, aku sudah selesai. Setelah selesai, bapak kemudian memintaku untuk membeli permen di warung. Karena adikku yang masih berusia sekitar 4 tahun, ia tidak mau makan kalau tidak dikasih permen dulu. Namanya Raffi. Saya pun meminta uang pada bapak untuk membeli permen sekarang juga. Masih maghrib, kata bapak menjawabku. Gak apa-apa pak, sekarang aja. Karena aku memaksa, bapak pun memberi uang dan membiarkanku pergi ke warung untuk membeli permen. Akhirnya di suasana maghrib itu, aku berangkat ke warung. Saat itu, langit masih berwarna keungu-unguan. Dan suara doa-doa masih terdengar dari masjid. Keadaan sekitar juga sudah sepi. Hanya aku yang berjalan sendirian. Jarak dari rumah ke warung sebenarnya cuma dekat. Cuman yang jadi masalah, aku harus melewati jalan yang berputar untuk sampai ke sana. Aku yang memang sudah biasa lewat sana pun berjalan dengan santainya. Selama perjalanan, aku harus lewat sebuah tempat yang bisa dibilang lumayan seram. Tempat itu adalah sebuah pohon rambutan besar yang dari aku kecil, pohon itu sudah ada. Malah mungkin lebih tua dariku. Setiap kali lewat situ, aku tidak pernah mau menoleh. Saking takutnya. Singkat cerita, saat aku lewat tempat itu, aku tidak menoleh kemana-mana. Pandanganku lurus ke jalan menuju warung. Beberapa saat kemudian, aku pun sampai di warung. Aku membeli permen yang biasa dimakan Raffi. Harganya nggak mahal sih. Dengan Rp1.000 kira-kira aku bawa 7 biji. Karena mumpung sudah ada di sana, aku sekalian saja
membeli beberapa makanan yang aku suka. Sampai akhirnya aku selesai dan segera bergegas berjalan pulang. Masih dengan suasana maghrib yang kental. Sambil jalan, aku juga memakan satu permen punya Raffi. Dan karena memang sudah jalannya, kali ini aku melewati pohon rambutan itu lagi. Dengan cara seperti biasa, aku berjalan tanpa melihat ke arah pohon. Tapi entah kenapa, kali ini berbeda. Aku dengar dengan jelas sekali ada suara dari atas pohon rambutan. Suara itu samar-samar mirip suara orang yang sedang bersiul. Saat itu aku tidak berpikir apa-apa. Aku pikir, mana ada setan bisa bersiul. Paling juga si Roni, ucapku dalam hati. Roni sendiri adalah tetanggaku, anak kecil sekitar 7 tahun yang memang suka bersiul kalau sedang bosan. Jadi aku pun menatap ke atas berharap itu Roni yang akan segera aku bawa pulang. Tapi setelah lihat ke atas, ternyata itu bukanlah Roni. Ada sosok laki-laki tanpa busana, tanpa pakaian, sedang duduk di batang pohon. Seluruh kulitnya hitam legam. Cuma mata dan gigi runcingnya yang putih. Dan rambutnya panjang, gimbal dan tak terurus. Sekilas mirip orang gila. Tapi ini jauh lebih menyeramkan. Aku pun terpaku menatap sosok itu. Kemudian ia mengeluarkan lidahnya yang panjang seperti ular. Di titik ini barulah aku sadar sosok itu bukan manusia. Dan bodohnya aku, bukannya aku lari ke rumah, aku malah lari ke arah warung. Jadi aku tidak berani melewati sosok itu dan memilih untuk putar balik ke warung. Aku lari sekencang-kencangnya dan sampailah di warung tadi. Tidak ada yang tanya aku kenapa. Karena saat itu masih sepi juga. Kemudian aku duduk di teras warung itu dengan keringat yang mengucur deras. Dan aku menangis. Tapi aku sedikit malu. Karena ketakutan setengah mati. Aku sudah sering lewat situ. Memang seram tempatnya. Tapi setiap kali lewat pohon itu tidak pernah terjadi apa-apa. Bahkan saat aku pulang tengah malam pun aku tidak pernah melihat yang seperti itu. Baru kali ini aku ketakutan lewat pohon itu. Namun beruntungnya aku baru ingat kalau warung itu juga dekat dengan masjid. Jadi tak lama para jamaah sholat maghrib pun bubar. Aku menunggu mereka. Barangkali ada yang searah denganku. Karena saat itu aku tidak berani jalan sendirian. Akhirnya ada 3 orang tetanggaku yang baru pulang dari masjid. Syukur, aku pun lega. Jalanan akan terasa ramai dengan mereka. Dari warung, Nat? Tanya salah satu tanggaku yang seorang bapak-bapak parubaya. Iya, si Raffi minta permen, maghrib-maghrib. Jawabku dengan suara gemetar. Kami pun lanjut berjalan. Setelah beberapa langkah, pohon rambutan itu mulai kelihatan. Dari kejauhan, aku tidak melihat sosok itu.
Aman, pikiranku dalam hati. Aku terus melangkah di belakang para bapak-bapak ini. Sampai akhirnya kami persis berada di dekat pohon itu. Dan sumpah, aku tidak mau menengok kemanapun. Malah kali ini aku jalan menunduk. Enggan rasanya melihat sekitar. Tapi tidak tahu kenapa, ingin rasanya aku menoleh ke samping arah pohon rambutan. Aku sudah baca-baca doa dan lain-lain untuk mengalihkan perasaan itu. Tapi tetap saja, rasanya ingin sekali menoleh ke arah samping. Sampai akhirnya aku tidak tahan, aku pun menoleh ke samping. Dan apa yang aku lihat? Aku lihat sosok hitam tanpa busana itu lagi. Kali ini dia sudah di bawah. Dan yang membuat aku merinding adalah posisinya. Sosok itu tidak berdiri dengan kaki. Ia berdiri dengan tangan. Jadi posisinya terbalik. Matanya melotot ke arahku sambil terus memamerkan lidah panjangnya yang menjulur. Karena tidak bisa menahan takutku lagi, aku teriak kecil dan langsung menerobos 3 orang yang ada di depanku. Aku lari secepat mungkin ke rumah sambil menangis. Bahkan sampai sandalku putus. Tapi aku tidak peduli. Yang penting cepat sampai di rumah. Aku sampai di rumah dengan keadaan menangis ketakutan. Bapakku waktu itu langsung keluar dan menanyakan. Tapi aku tidak bisa menjawab dan aku terus saja menangis. Kemudian aku pun dibawa masuk ke rumah. Tapi tetap saja aku terus menangis. Aku yang sudah ketakutan setengah mati masuk kamar sekitar selesai isya dan langsung tidur sampai keesokan paginya. Di pagi hari itu, aku jatuh sakit selama 2 hari. Dan setelah sembuh, aku baru bisa cerita ke bapak mengenai kejadian waktu itu. Karena kejadian itu juga, aku pun trauma. Aku tidak pernah lagi keluar di waktu maghrib. Dulu waktu kecil, bapak juga sering menakut-nakutiku kalau setiap maghrib, setan, jin berkeliaran. Dan kini aku mempercayai omongan itu.